Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu Kamali Hidayati, Prodi Pendidikan Geografi NPM 1913034011. Di sini saya akan membacakan buku mata kuliah Ekologi Geografi yang menjadi buku referensi saya, yaitu dengan judul buku Ekologi karya John Woodward dan John Garen. Ini adalah buku yang akan saya bacakan. Bab pertama, apakah ekologi itu? Ekologi adalah kajian tentang interaksi di antara organisme hidup dan lingkungannya. Setiap makhluk hidup tergantung pada makhluk hidup lain untuk bertahan hidup. A. Rantai dan jaring makanan. Salah satu gagasan paling mendasar dalam ekologi adalah rantai makanan. Jaring makanan jauh lebih rumit dibandingkan rantai makanan sederhana. Pada rantai makanan sederhana, setiap tumbuhan atau hewan menyediakan makanan hanya untuk satu hewan lain. Sedangkan dalam jaring makanan, tumbuhan menyediakan makanan bagi banyak serangga, cacing, dan hewan kecil lainnya. Kemudian, hewan kecil menyediakan makanan bagi hewan yang lebih besar seperti kucing, tikus mondok, dan berbagai jenis burung. B. Habitat dan relung. Semua hewan, tumbuhan, dan organisme hidup lain berjuang untuk bertahan hidup. Setiap organisme hidup memiliki ciri atau adaptasi yang membuatnya cocok dengan lingkungannya. Tempat hidup hewan atau tumbuhan disebut dengan habitat. Habitat dapat berupa pantai berbatu atau hutan tropika. Tempat semacam ini menawarkan berbagai cara hidup pada hewan dan tumbuhan. Setiap spesies memiliki cara khusus untuk bertahan hidup di habitatnya disebut dengan relung. Misalnya beberapa burung khusus pemakan buah besar, sedangkan burung lainnya pemakan serangga kecil. Dua jenis burung tersebut menempati relung yang berbeda. C. Populasi hingga komunitas. Relung dapat ditempati hanya oleh satu spesies. Semua hewan dalam populasi terdiri atas spesies yang sama dan menempati relung ekologi yang sama. Hewan tersebut berbagi hidup dengan populasi berbagai hewan dan tumbuhan lainnya dan bersama-sama. Populasi yang berinteraksi ini membentuk komunitas. Ikan, serangga, burung, dan tumbuhan di danau membentuk komunitas. Semakin banyak komunitas menciptakan keanekaragaman hayati atau kisaran bentuk kehidupan yang lebih besar. D. Ekosistem. Komunitas organisme hidup berinteraksi dengan lingkungannya yang tidak hidup dengan berbagai macam cara. Interaksi ini sering mengendalikan jenis makhluk hidup yang ada dalam komunitas. Misalnya, kebanyakan tumbuhan di tepi sungai tidak dapat tumbuh di muara karena airnya terlalu asin. Hanya tumbuhan yang tahan garam dapat tumbuh di muara yang dangkal. Bersama hewan yang hidup di antaranya, tumbuhan ini membentuk komunitas rawa parau. Daur interaksi yang rumit antara komunitas dan lingkungannya disebut dengan ekosistem. E. Bioma. Setiap komunitas di lingkungannya dapat disebut ekosistem jika komunitas tersebut dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Kawasan geografi luas yang memiliki iklim, tumbuhan, dan hewan khasnya sendiri disebut bioma, dan biasanya tersusun atas beberapa jenis ekosistem. Semua gurun di bumi membentuk satu bioma, dan semua hutan tropika membentuk bioma lainnya. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan bab 1 dengan judul Apakah Ekologi Itu yang telah saya buat kesimpulan sebelumnya. Ini kesimpulan yang telah saya buat. Saya akan membacakannya. Ekologi adalah kajian tentang interaksi di antara organisme hidup dan lingkungannya. Rantai makanan itu berbentuk sederhana, yaitu setiap tumbuhan menyediakan makanan hanya untuk satu hewan lain. Jaring makanan berbentuk lebih kompleks dari rantai makanan, yaitu tumbuhan menyediakan makanan bagi banyak hewan. Habitat adalah tempat hidup hewan atau tumbuhan. Relung adalah setiap spesies memiliki cara khusus untuk bertahan hidup di habitatnya. Populasi adalah semua individu yang terdiri atas spesies yang sama dan menempati relung ekologi yang sama. Populasi yang berinteraksi di dalam relung ekologi yang sama disebut dengan komunitas. Ekosistem adalah daur interaksi yang rumit antara komunitas dan lingkungannya. Setiap komunitas di lingkungan dapat disebut ekosistem apabila komunitas tersebut dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Kawasan geografi luas memiliki iklim, tumbuhan, dan hewan khasnya sendiri disebut bioma, dan biasanya bioma tersusun atas beberapa jenis ekosistem. Selanjutnya saya akan membacakan bab 2 yaitu dengan judul Daur Alam. Dunia makhluk hidup digerakkan oleh energi matahari dan menggunakan bahan mentah yang secara terus-menerus didaur ulang oleh proses alam. Semua organisme hidup membutuhkan energi untuk tumbuh dan bereproduksi. Hampir semua energi ini berasal dari matahari. Energi diserap oleh tumbuhan yang menggunakan sebagian energi tersebut untuk menghasilkan makanan, menyimpan energi misal pati, dalam sebuah proses yang disebut fotosintesis. A. Produsen dan konsumen.
Tumbuhan yang menghasilkan makanan dengan menggunakan energi matahari adalah produsen. Hewan yang mendapatkan energinya dengan memakan adalah konsumen. Semua konsumen tergantung pada produsen tingkat bawah dalam rantai makanan. Di padang rumput, produsennya mungkin berupa tumbuhan rumput. Biasanya terdapat banyak tingkat konsumen. Contohnya seperti rumput yang dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh rubah, dan rubah dimakan oleh elang. B. Daur karbon. Matahari adalah sumber energi tak terbatas. Akan tetapi bahan mentah kehidupan terbatas sehingga didaur secara terus-menerus. Salah satu yang paling penting adalah karbon. Unsur karbon merupakan bahan utama minyak, telaga, dan berlian. Karbon memiliki kemampuan khusus untuk bergabung dengan unsur-unsur lain dan menghasilkan molekul-molekul zat yang berbeda termasuk jaringan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan mendapatkan karbon dari gas karbon dioksida di udara. Tumbuhan juga menyerap air yang tersusun atas hidrogen dan oksigen. Tumbuhan menggunakan energi matahari untuk menggabungkan karbon, hidrogen, dan oksigen menjadi senyawa yang disebut karbohidrat. Zat tersebut menyimpan gula dan pati yang dapat menyimpan energi matahari. Tumbuhan menggunakan gula sebagai energi untuk aktivitas sel atau menyimpan pati. Hewan pemakan tumbuhan mencerna gula dan pati dalam tumbuhan dan mengubahnya menjadi gula yang disebut glukosa. Hewan menggunakannya untuk membangun jaringan dan sebagian bahan besar yang kaya energi. Dengan menggabungkan gula dan oksigen yang diperoleh saat bernapas, tumbuhan mengubahnya kembali menjadi karbon dioksida dan air. Reaksi kimia yang disebut respirasi itu melepaskan semua energi yang diserap tumbuhan dari matahari. Hewan mengeluarkan karbon dioksida ke atmosfer dan akan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. C. Daur nitrogen. Karbon adalah bagian penting dari jaringan hidup karena dapat bergabung dengan unsur-unsur lain untuk membentuk molekul kompleks. Salah satu unsur yang terpenting ini adalah nitrogen bertautan dengan karbon, hidrogen, dan oksigen pembentuk protein. Protein adalah bahan penyusun utama jaringan hewan dan protein juga sangat penting bagi tumbuhan. Dalam proses penambatan atau fiksasi nitrogen oleh beberapa mikroorganisme, terjadi perubahan nitrogen menjadi senyawa yang digunakan oleh tumbuhan dalam membentuk jaringan tumbuhan. Mikroorganisme ini meliputi bakteri yang hidup di dalam tanah dan di akar tumbuhan, yaitu kacang-kacangan. Tumbuhan menggunakan nitrogen untuk membuat protein. Saat hewan memakan tumbuhan atau saling memakan, hewan mencerna protein dan menggunakan bahan-bahannya untuk membuat protein baru. Saat tumbuhan dan hewan mati, bakteri dan mikroorganisme lain menyerbu protein, menguraikannya, dan melepaskan senyawa nitrogen ke tanah. Tanah dapat menyerap jenis senyawa ini ke akar-akarnya bersama air dan mendaur ulangnya untuk menghasilkan lebih banyak protein nabati. D. Daur fosforus. Karbon dan nitrogen terdapat dalam wujud gas di atmosfer. Akan tetapi ada bahan mentah lain dalam kehidupan seperti fosforus, kalium, kalsium, dan natrium yang biasanya berupa mineral padat atau larut dalam air. Fosforus penting bagi makhluk hidup. Fosforus merupakan bahan penyusun yang penting dari asam nukleat seperti DNA. Tumbuhan membutuhkan fosforus untuk pertumbuhan akar yang sehat, sedangkan hewan menggunakan fosforus dan kalsium untuk membentuk gigi dan tulang. Kedua mineral tersebut terdapat di batuan. Saat batuan mengalami pelapukan menjadi butir-butir mineral, butiran-butiran tersebut menjadi bagian dari tanah. Tumbuhan mengambilnya dalam air tanah untuk membentuk jaringan. Ini membuat fosforus dan kalsium tersedia bagi hewan pemakan tumbuhan, dan pada gilirannya hewan pemakan tumbuhan tersedia bagi hewan pemakan daging. Saat hewan dan tumbuhan mati, jaringannya mereput, mengakibatkan fosforus dan unsur hara lain kembali ke tanah. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan pada bab 2 dengan judul daur ulang. Kesimpulan ini sebelumnya setelah saya buat. Ini adalah kesimpulan sebagai bukti yang telah saya buat. Saya akan membacakannya. Dunia makhluk hidup digerakkan oleh energi matahari dan menggunakan bahan mentah yang secara terus-menerus didaur ulang oleh proses alam. Produsen adalah tumbuhan yang menghasilkan makanan dengan menggunakan energi matahari. Konsumen adalah makhluk hidup yang mendapat energinya dengan memakan produsen atau makhluk hidup lainnya. Daur karbon. Karbon memiliki kemampuan khusus untuk bergabung dengan unsur-unsur lain dan menghasilkan molekul-molekul zat yang berbeda termasuk jaringan tumbuhan dan hewan yang digunakan dalam pembentukan makanan. Bagi tumbuhan melalui proses fotosintesis dan untuk hewan berguna untuk menyuplai karbohidrat.
Nitrogen dalam daur nitrogen digunakan oleh tumbuhan untuk membuat protein, dan bagi hewan yang memakan tumbuhan tersebut membentuk protein baru. Fosforus bagi tumbuhan digunakan untuk pertumbuhan akar yang sehat, dan untuk hewan fosforus dan kalsium digunakan untuk membentuk gigi dan tulang. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian bab 3, yaitu iklim dan bumi. Setiap tempat di bumi memiliki iklimnya sendiri, yaitu pola teratur cuaca kawasan tersebut. Setiap faktor yang mempengaruhi iklim kawasan akan mempengaruhi jenis organisme hidup yang berkembang di sana. Iklim adalah gambaran luas rata-rata kondisi cuaca yang terjadi di suatu kawasan selama 30 tahun. Matahari menyediakan energi yang mengendalikan cuaca yang kemudian menghasilkan iklim. Ini menyebabkan angin bertiup dan kelembaban menyebar di antara atmosfer dan permukaan bumi. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus dalam daur air. Semua kondisi cuaca setiap hari seperti cerah, hujan, badai, dan badai salju disebabkan oleh matahari yang mengeluarkan panasnya di berbagai bagian bumi dengan jumlah yang berbeda. Perbedaan suhu menghasilkan beragam tekanan udara dan gaya menekan permukaan bumi oleh bobot udara di atasnya. Perubahan tekanan udara menyebabkan massa udara bergerak dari satu tempat ke tempat lain yang menghasilkan angin. Angin dapat membawa suhu panas atau dingin dan kering atau titik-titik hujan. Faktor yang mempengaruhi iklim. 3 faktor utama yang mempengaruhi iklim adalah garis lintang, jarak dari khatulistiwa, ketinggian di atas permukaan laut, dan seberapa jauh suatu kawasan dari laut. Garis lintang merupakan faktor yang sangat penting. Permukaan bumi yang melengkung memungkinkan berbagai kawasan menerima jumlah panas matahari yang berbeda. B. Musim. Banyak bagian dunia mengalami perubahan musim yang teratur karena bumi miring pada porosnya, atau garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan pada sudut 23,5 derajat saat mengorbit matahari. Setiap saat, salah satu belahan bumi atau separuh bumi condong ke arah matahari dan mengalami musim panas dengan siang hari yang panjang terjadi pada bulan Juni. Belahan bumi yang lain miring menjauhi matahari dan mengalami musim dingin dengan siang hari yang pendek. Musim hujan terjadi pada bulan Desember. Banyaknya kawasan sedang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Kawasan kutub memiliki suhu dan panjang siang hari yang paling bervariasi. Ketinggian. Ketinggian di atas permukaan laut juga mempengaruhi iklim suatu kawasan, karena semakin tipis udara di ketinggian yang lebih tinggi, semakin sedikit menyerap panas matahari. Suhu turun sekitar 1 derajat Celcius setiap naik 150 meter. Jadi, iklim pegunungan jauh lebih dingin daripada dataran rendah di sekitarnya. Musim panas di pegunungan lebih pendek dengan musim dingin yang lebih panjang. Puncak pegunungan tinggi di dekat khatulistiwa selalu tertutup salju seperti di Kilimanjaro di Afrika Timur. Ketinggian pula mempengaruhi jenis tumbuhan yang tumbuh di berbagai ketinggian pegunungan. Pada umumnya, semakin tinggi daerah pegunungan, hanya tumbuhan kecil yang dapat tumbuh. Misalnya pohon berdaun lebar seperti ek mungkin tumbuh di bagian bawah gunung, tetapi hanya tumbuhan konifar tahan dingin seperti pohon pinus yang dapat tumbuh tinggi. D. Iklim maritim dan benua. Jarak dari laut juga mempengaruhi iklim suatu kawasan. Samudra menyerap panas matahari lebih lambat daripada daratan, akan tetapi menyimpan panas lebih lama. Pesisir mungkin juga panas atau dingin diakibatkan arus samudra, sehingga lebih sejuk daripada kawasan pedalaman dan juga lebih basah karena angin yang bertiup dari dekat pantai mengandung kelembaban. Kawasan pesisir memiliki iklim maritim, sedangkan daerah pedalaman memiliki iklim benua. Atmosfer. Atmosfer adalah selimut gas yang mengelilingi bumi. Atmosfer membentang sekitar 720 km ke ruang angkasa. Gas utama dalam atmosfer adalah nitrogen 78% dan oksigen 21%. Selain itu, terdapat karbon dioksida, uap air di nitrogen oksida, dan ozon dalam jumlah sedikit, serta gas lain. Gas-gas tersebut penting karena berfungsi untuk memerangkap panas matahari. Atmosfer melindungi bumi dari radiasi berbahaya, menjaga bumi dari dinginnya ruang angkasa, dan mengandung oksigen untuk bernapas makhluk hidup. Tanpa atmosfer, kehidupan di bumi tidak mungkin terjadi. Lapisan atmosfer terdiri dari lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, troposfer, dan eksosfer. Lapisan ozon.
Lapisan gas ozon berada di stratosfer sekitar 24 km di atas permukaan bumi. Ozon atau gas kebiruan merupakan suatu bentuk oksigen. Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraungu atau ultraviolet dalam sinar matahari yang berbahaya. Berkat sinar ultraviolet dapat menyebabkan penyakit seperti kanker dan kerusakan mata pada hewan dan juga membahayakan tumbuhan termaksud fitoplankton atau sumber makanan utama di laut. G. Efek rumah kaca. Karbon dioksida, metana, uap air, dan gas lain di atmosfer berfungsi sebagai pelindung yang memerangkap panas yang muncul dari permukaan bumi dan mencegahnya lepas ke ruang angkasa. Gas ini memiliki efek sama seperti kaca di rumah kaca. Jadi proses ini disebut efek rumah kaca. Perubahan permukaan air laut merupakan salah satu dampak pemanasan global, yaitu efek rumah kaca. Selama 200 tahun terakhir, iklim bumi berkembang terus-menerus menjadi lebih hangat dalam suatu proses yang disebut lingkaran tahun pemanasan global. Suhu meningkat 0,5 derajat Celcius dalam 50 tahun terakhir. Perubahan iklim. Iklim bumi tampak tetap sama, tetapi sebenarnya berubah secara perlahan-lahan. Periode dingin yang lama disebut zaman es perlahan-lahan berubah menjadi musim yang lebih hangat. Para ilmuwan percaya bahwa perubahan jangka panjang ini terjadi karena bumi sedikit bergoyang saat mengelilingi matahari. Selama 2 juta tahun terakhir, total 15 zaman es telah datang dan pergi. Zaman es terbesar terakhir berakhir sekitar 10.000 tahun yang lalu. Selama periode ini, es menutupi bagian besar kawasan yang sekarang beriklim sedang, meliputi sebagian besar Amerika Utara dan Eropa. Air memberikan kehidupan. Selain oksigen dari atmosfer, semua organisme membutuhkan air yang menyusun rata-rata 75% makhluk hidup. Air ada di bumi dalam 3 bentuk, sebagai zat cair, gas atau uap air, dan zat padat yang berbentuk es. Air mengumpul di atmosfer membentuk awan yang tersusun atas jutaan titik-titik air sangat kecil. Awan mencurahkan air sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, bongkahan es, dan salju. J. Tanah dan iklim. Tanah membentuk hubungan antara dunia hidup dan batuan tidak hidup yang menyusun bumi. Kebanyakan makhluk hidup di daratan membutuhkan tanah baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk hidup. Kebanyakan dari organisme tersebut membatu dan menguraikan sisa-sisa tumbuhan dan hewan sehingga unsur hara kembali untuk menyuburkan tanah. Selama ribuan tahun secara perlahan-lahan, tanah tercipta oleh tenaga cuaca, es, embun, angin, dan air yang mengalir menghancurkan batuan di permukaan bumi dalam suatu proses yang disebut dengan erosi. Jenis-jenis tanah berbeda meliputi tanah kapur, lempung, pasir, dan gambut terdapat di berbagai kawasan. Jenis tanah terbentuk pada banyak faktor meliputi iklim, vegetasi, dan komposisi batu yang mendasarinya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari bab 3, yaitu iklim dan bumi. Iklim adalah gambaran rata-rata kondisi cuaca yang terjadi di suatu kawasan dalam kurun waktu 30 tahun. 3 faktor utama yang mempengaruhi iklim adalah garis lintang, ketinggian, dan seberapa jauh suatu kawasan dari laut. Garis lintang mempengaruhi berbagai musim yang ada di bumi. Musim yang ada di bumi di antara lain ada musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Semakin tinggi suatu ketinggian tempat, maka suhu akan semakin turun. Suhu mengalami penurunan 1 derajat Celcius setiap naik 150 meter. Semakin tinggi daerah, maka tumbuhan yang hidup adalah tumbuhan-tumbuhan kecil. Jarak dari laut mempengaruhi iklim suatu kawasan, yaitu kawasan pesisir relatif beriklim maritim dan kawasan pedalaman relatif beriklim benua. Atmosfer adalah lapisan yang melindungi bumi dari segala serangan yang berasal dari dalam bumi maupun dari luar bumi, dan juga menjadi tempat terjadinya fenomena alam. Iklim di bumi pada dasarnya sempat mengalami perubahan, yaitu seperti iklim pada zaman es yang terakhir pada 10.000 tahun lalu. Air merupakan sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Tanah membentuk hubungan antara dunia hidup dan batuan tidak hidup yang menyusun bumi. Tanah terbentuk ribuan tahun yang lalu yang disebabkan oleh tenaga cuaca, es, embun, angin, dan air yang mengalir menghancurkan batuan di permukaan bumi dalam suatu proses erosi. Selanjutnya saya akan membacakan pada bab 4, yaitu ekosistem. Ekosistem adalah satuan yang berdiri sendiri tersusun atas makhluk hidup dan lingkungan tidak hidupnya. Sebuah ekosistem bisa sekecil kolam kecil di ngarai yang kering atau seluas samudra.
A. Biosfer atau lapisan hidup. Biosfer adalah semua bagian bumi yang bisa menopang kehidupan meliputi atmosfer, samudra, dan permukaan daratan yang tepat di bawahnya. Lapisan hidup ini membentang dari sekitar 9 km di udara turun ke kedalaman samudra dan turun 13 km di bawah permukaan tanah. Tempat mikroorganisme dapat bertahan hidup. B. Bioma. Bumi dibagi menjadi sejumlah ekosistem besar, misalnya gurun, hutan, tundra, dan pegunungan. Beberapa bioma mendukung sejumlah besar organisme hidup, adapun bioma yang lain kurang produktif. Bioma adalah kawasan yang sangat luas yang memiliki iklim, tumbuhan, dan hewan yang mirip. B. Ekosistem perkotaan. Saat populasi manusia tumbuh dan berkembang di seluruh dunia, semakin banyak daratan liar diubah menjadi lingkungan perkotaan. Bagi banyak spesies, perubahan ini mendatangkan malapetaka, tetapi beberapa jenis tumbuhan dan hewan telah beradaptasi untuk bertahan dengan baik di habitat baru ini. Seperti contohnya burung merpati yang hidup di beberapa daerah perkotaan. C. Pulau-pulau sering memiliki komunitas tumbuhan dan hewan yang sangat berbeda daripada daratan utama terdekat. Isolasi habitat pulau memastikan bahwa hanya spesies tumbuhan dan hewan tertentu yang bisa mencapai dan berkoloni dengan habitat tersebut. Tumbuhan yang bijinya disebarkan oleh angin, air, dan hewan terbang seperti burung, kelelawar, dan serangga mudah ditemukan, tetapi tidak terdapat pemangsa darat yang besar. Kondisi ini mungkin menyebabkan spesies pulau berevolusi dalam jalur yang berbeda dengan sepupunya di daratan utama. Misalnya banyak burung yang telah berevolusi di pulau seperti kiwi, Selandia Baru menjadi tidak bisa terbang karena tidak adanya pemangsa. D. Ekologi populasi. Di alam liar, populasi hewan dipertahankan seimbang oleh alam seperti penyakit. Dalam satu tahun tertentu, jumlah hewan mungkin naik atau turun, tetapi biasanya akan kembali ke tingkat konsisten selama bertahun-tahun. Kompetisi terhadap makanan di antara hewan dari spesies yang sama adalah satu faktor penting. Spesies yang berbeda dalam satu komunitas tidak bersaing secara langsung untuk mencari makanan karena mereka memiliki relung yang berbeda dan memakan makanan yang sedikit berbeda. Wilayah. Banyak jenis hewan dari ikan hingga burung dan mamalia membentuk wilayah kelompok atau wilayah individu. Setiap daerah kekuasaan, hewan memiliki cukup makanan untuk kebutuhan individu atau kelompok, atau merupakan tempat yang aman bagi hewan berkembang biak atau berlindung. Hewan mempertahankan daerahnya dari hewan lain dalam spesies sama untuk membatasi jumlah spesiesnya yang mampu ditampung oleh sebuah habitat. Batas wilayah bisa ditandai dengan aroma, kotoran ditentukan oleh panggilan yang bisa didengar, atau tanda kemarahan. Wilayah hewan sangat beragam luasnya, misalnya kawasan singa membutuhkan wilayah yang luas untuk berburu. 1. Gurun kutub. Kawasan kutub adalah tempat paling keras di bumi dengan musim panas yang pendek dan dingin, serta musim dingin yang panjang, gelap, dan sangat dingin. Gurun adalah tempat dengan curah hujan kurang dari 25 cm setiap tahun. Jadi, kawasan kutub adalah gurun karena sangat sedikit curah hujan dan hampir tidak ada air cair di atas tanah. Daratan secara permanen tertutup oleh tundung es setebal lebih dari 3,2 km di beberapa tempat. 2. Tundra. Daratan suram tanpa pohon yang terletak di selatan daerah gersang Arktika adalah tundra. Di sana iklimnya sangat keras dengan musim panas yang dingin dan singkat, serta musim dingin yang panjang dan berat. Salju dan es menutupi tanah hampir sepanjang tahun, tetapi pada musim panas, salju meleleh memperlihatkan dataran rendah, berumput dengan tanah berlumpur dan danau. Di bawah lapisan tanah atas adalah lapisan tanah yang membeku secara permanen yang disebut imbun abadi, yang tidak dapat ditembus akar pepohonan. 3. Bioma pegunungan. Pengaruh ketinggian pada iklim menciptakan zona pegunungan yang berisi beberapa bioma kecil dengan kondisi yang sama dengan kondisi yang biasanya dihadapi oleh bioma di kisaran yang luas utara-selatan. Puncak pegunungan yang tinggi secara permanen tertutup salju dan es seperti kawasan kutub. Di bawahnya adalah zona yang suram dan tidak berpohon dengan vegetasi yang mirip dengan tundra. Lebih jauh ke bawah, lereng yang lebih rendah mungkin menampilkan hutan yang dingin, dan kemudian kehidupan tumbuhan sedang atau tropika, tergantung pada letak pegunungan tersebut. 4. Padang rumput. Kira-kira 34 juta kilometer persegi, padang rumput menyelimuti seluruh dunia, kira-kira 1/4 luas daratan di bumi.
Sebagian besar padang rumput terletak di antara bioma gurun dan hutan tropika atau sedang. Terdapat dua jenis utama padang rumput, yaitu sabana atau padang rumput tropika dan padang rumput sedang. Padang rumput tropika biasanya mengalami musim kemarau dan hujan setiap tahun serta terdapat perpohonan dan semak yang tersebar. Padang rumput sedang menerima lebih banyak curah hujan setiap tahun. 5. Bioma hutan. Bioma hutan secara keseluruhan menyelimuti lebih dari seperempat luas daratan di bumi. Terdapat 3 jenis utama hutan, yaitu hutan konifer, hutan meranggas, dan hutan tropika. Iklim adalah faktor utama yang menentukan jenis hutan yang tumbuh. 6. Bioma gurun daerah bersemak. Gurun dijelaskan sebagai tempat dengan curah hujan kurang dari 25 cm setiap tahun. Daerah bersemak sering berbatasan dengan gurun, sehingga sedikit lebih basah tetapi memiliki curah hujan yang rendah. Di gurun, di dataran rendah seperti gurun Sahara di Afrika, suhunya mungkin mencapai 54 derajat Celcius pada siang hari, tetapi turun drastis pada malam hari. Banyak tumbuhan gurun memiliki sistem akar yang dalam atau panjang untuk mengumpulkan kelengasan dari tanah di sekitarnya. Tumbuhan tersebut adalah sukulen dengan kaktus yang menyimpan kelengasan di daun, batang, dan akarnya. Banyak hewan gurun aktif pada malam hari saat suhu lebih dingin dan bisa bertahan pada musim kemarau. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari bab 4, yaitu ekosistem. Ekosistem adalah satuan yang berdiri sendiri tersusun atas makhluk hidup dan lingkungan hidupnya. Biosfer adalah semua bagian bumi yang bisa menampung kehidupan meliputi atmosfer, samudera permukaan daratan, dan tempat di bawahnya. Bioma adalah kawasan yang sangat luas yang memiliki iklim, tumbuhan, dan hewan yang memiliki kesamaan atau disebut mirip. Contoh dari bioma diantaranya ada kutub, tundra, pegunungan, gurun, tanah bersemak, padang rumput, hutan tropis, bioma air asin, dan bioma air tawar. Pembagian antar bioma pada umumnya mengikuti garis lintang. Ekosistem perkotaan adalah ekosistem yang ada di daerah perkotaan, seperti contohnya ekosistem burung merpati yang ada di beberapa tempat perkotaan. Pulau memiliki komunitas tumbuhan dan hewan yang sangat berbeda daripada daratan utama terdekat. Banyak populasi hewan mengalami daur tetap, yaitu meledak dan menurun yang berkaitan dengan faktor seperti iklim. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab 5, yaitu bab terakhir dengan judul Dunia Air. Air menyelimuti 71% permukaan bumi. Ekosistem air dapat dibagi menjadi sistem air tawar dan sistem air asin. Sistem air tawar seperti danau, sungai, dan lahan basah, sedangkan sistem air asin adalah laut dan samudera. Air semi asin atau payau terdapat di delta, muara, dan rawa, tempat air tawar bercampur dengan gelombang laut. 4 faktor utama yang mempengaruhi sifat ekosistem air yaitu salinitas atau kandungan garam, tingkat oksigen, jumlah sinar matahari yang mencapai air, dan suhu air. Ekosistem laut. Sejauh ini, samudera adalah bioma terbesar di bumi. Samudera menempati 2/3 permukaan bumi dan menopang kira-kira 250.000 spesies organisme hidup. Organisme laut dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yang salah satunya adalah plankton, makhluk, dan organisme kecil yang mengapung di air. Kelompok lain lebih besar yaitu makhluk yang aktif berenang meliputi ikan, cumi-cumi, dan mamalia laut, dan makhluk lebih kecil yang kurang aktif meliputi bintang laut, karang, anemon laut, lili laut, dan bunga karang yang hidup di dasar samudera. Ekosistem laut dapat dibagi menjadi 2 bioma, yaitu zona samudera dalam dan zona samudera pasang surut perairan dangkal yang berbatasan dengan pesisir. Bioma zona pasang surut meliputi terumbu karang yang kadang dibandingkan dengan hutan hujan karena mendukung keanekaragaman hidup yang luas. Selain itu juga terdapat ekosistem garis pantai dan habitat air payau misal delta dan muara. Samudera terbuka dan dalam dapat dibagi menjadi zona-zona vertikal yang dapat dibandingkan dengan lapisan vertikal yang disebut tingkat yang membagi ekosistem hutan. Terdapat 3 zona utama, yaitu zona yang terkena sinar matahari, zona air sedang, dan zona air dalam. 1. Zona samudera. Air bagian atas yang terkena sinar matahari disebut zona eufotik yang terentang hingga kedalaman 195 meter. Setelah itu terdapat zona air sedang yang terentang hingga kedalaman sekitar 1950 meter. Air bagian atas dari zona air sedang disebut zona temaram karena hanya sedikit sinar mencapainya, tetapi tidak ada sinar yang masuk di bawah 900 meter ke daerah yang disebut zona gelap.
Zona laut dalam di bawah 1.950 meter dan mungkin meliputi palung samudera yang menurun hingga kedalaman 10.500 meter. Setiap zona adalah rumah bagi komunitas organisme yang berbeda. 2. Zona pesisir dan pasang surut. Zona pesisir dan pasang surut ini biasanya terdapat banyak terumbu karang. Karena terumbu karang hanya terdapat di perairan dangkal yang hangat di pesisir tropika. Terumbu ini terbuat dari rangka berkapura jutaan karang pembentuk terumbu kecil mirip anemon laut yang disebut polip karang yang saling menumpuk selama ribuan tahun. B. Pantai. Di seluruh dunia terdapat lebih dari 480.000 km garis pesisir. Setiap pantai berbatu, berkerikil, berpasir, dan berlumpur adalah rumah bagi komunitas kehidupannya sendiri. Pantai berbatu kaya akan kehidupan liar, meliputi rumput laut, tripping, udang, anemon laut, dan kepiting. Tiram remis besar, dan kerang razor hidup di pantai berpasir. Pantai terbagi menjadi 3 zona antara tanda pasang dan surut seperti bagian pantai atas, tengah, dan bawah. Masing-masing adalah rumah bagi tumbuhan, hewan, dan kehidupan lain yang berbeda. Pantai adalah habitat keras yang kondisinya terus berubah. Hewan dan tumbuhan yang hidup di sana menghabiskan sebagian waktunya di dalam air dan sisanya dengan memanjakan diri pada cuaca misal matahari, angin, dan hujan. Organisme harus beradaptasi dengan 2 gaya hidup yang berbeda. Organisme tersebut mengatur waktu istirahat dan makan sehingga sesuai dengan irama pasang. C. Ekosistem air tawar. Air tawar hanya melingkupi bagian kecil permukaan bumi, tetapi berisi banyak habitat. Ekosistem air tawar bisa dibagi menjadi sistem air diam, contohnya ada danau, kolam, paya, rawa, dan habitat air mengalir seperti sungai besar dan sungai kecil. Seperti di samudera, produktivitas habitat air tawar dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut meliputi jenis tanah, kedalaman air, suhu air, sinar matahari, kadar oksigen, mineral, dan pencemaran. Habitat air tawar yang kaya dengan unsur hara dan materi organik juga kaya akan kehidupan. Lahan basah mendapatkan air dari batuan asam atau tanah gambut yang rendah unsur hara. Kadar oksigen di habitat air tawar dipengaruhi oleh pencemaran yang membahayakan kehidupan liar setempat. Pupuk yang digunakan dalam pertanian mengandung unsur hara. Air yang mengalir dari sawah membuat sistem air tawar sangat kaya dengan unsur hara yang menyebabkan ganggang dan bakteri berlipat ganda. Sungai, danau, dan badan air tawar lainnya mempunyai kegunaan yang tidak terhitung. Hal terpenting yaitu menyediakan pasokan air untuk kehidupan liar, pemukiman manusia, pertanian, dan industri. Di seluruh dunia, banyak pemukiman berada di tepi sungai, danau, dan lahan basah lainnya atau di pesisir. Lahan basah berfungsi sebagai tempat penampungan dan juga membantu mencegah banjir setelah hujan lebat turun dengan menyerap kelebihan air. Lahan basah juga menyediakan segudang makanan dari ikan, kerang, dan burung air hingga buah-buahan dan tanaman pertanian seperti padi. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari bab 5, yaitu dunia air yang telah saya simpulkan. Ekosistem air dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem air tawar meliputi danau, sungai, waduk, dan lahan basah lainnya yang memiliki air tawar. Sedangkan ekosistem air asin meliputi laut dan samudera. Untuk ekosistem air payau meliputi delta, muara, dan rawa. Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat ekosistem air yaitu salinitas, oksigen, jumlah sinar matahari yang mencapai air, dan suhu air. Bioma terbesar yang ada di bumi adalah samudera, yaitu menempati 2/3 permukaan bumi. Organisme laut dibagi menjadi 3, yaitu plankton, makhluk, dan organisme kecil yang mengapung di air. Ekosistem laut dibagi menjadi 2 bioma, yaitu zona samudera dalam dan zona pasang surut. Ekologi kehidupan makhluk hidup di pantai yang berbatu, berkerikil, berpasir, dan berlumpur, diantaranya adalah rumput laut, udang, tiram, kerang, kepiting, anemon laut, dan lain-lain. Ekosistem air tawar meliputi bagian kecil permukaan bumi, tetapi berisi berbagai macam habitat di dalamnya. Ekosistem air tawar dibagi menjadi 2, yaitu pertama, ekosistem air diam diantaranya danau, kolam, paya, dan rawa. Kedua, ekosistem air mengalir yaitu sungai besar dan sungai kecil. Produktivitas habitat air tawar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis tanah, kedalaman air,
kedalaman air, suhu air, sinar matahari, kadar oksigen, mineral, dan pencemaran. Itulah isi atau bahasan dari buku yang telah saya jadikan referensi untuk mata kuliah ekologi geografi, yang mana buku tersebut berjudul Ekologi, karya dari John Wadsworth dan Jane Geren, yang mana diterbitkan oleh PT Pakaraya di Jalan Sukamaju nomor 28, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Terima kasih. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membacakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.